Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan judul proyek kami mengenai sistem market pertanian. Tanpa basa-basi lagi, kami akan langsung ke pembahasannya. Ini adalah tampilan web yang telah kami buat. Di halaman utama ini terdapat ada beranda, kontak, serta deskripsi singkat tentang kami. Dan selanjutnya saya akan login sebagai pembeli. Dan setelah berhasil login, saya bisa langsung melihat dan memilih sayuran yang tersedia untuk dibeli. Dan di sini ada terdapat keranjang kecil untuk melihat secara rinci produk yang akan dibeli. Dan di sini ada stok yang tersedia. Dan di sini kita akan mengklik keranjang kecil ini untuk mengarahkannya ke dalam keranjang. Setelah berhasil dimasukkan ke keranjang, kita akan diarahkan ke proses pesanan. Di sini saya telah memasukkan kangkung dan bayam hijau. Dan di konfirmasi pesanan ini, kita akan mengisi detail pesanan. Mulai dari tipe pembayaran, bisa dipilih dari transfer bank dan COD. Nama penerimanya kita masukkan nama pembeli yang akan membeli. Ini ada nomor telepon dan juga email, memilih kabupaten, memilih kecamatan, dan di sini kita disuruh memasukkan alamat pengirim dan disertakan juga catatan pesanan. Setelah semuanya telah terisi, kita akan mengklik konfirmasi pesanan. Pesanan berhasil diproses dan ini adalah pesanan yang telah dilakukan dan kita akan menunggu konfirmasi pembayaran oleh admin 15 menit sampai 2 jam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan role dari seller. Seller itu pertama itu kita masuk ke dalam websitenya yang merupakan ini, kemudian kita masuk login sebagai seller. Dengan ini username-nya seller, password-nya juga seller. Oke, kemudian kita akan ditampilkan dengan tampilan dari dashboard ini, yang isinya itu ada jumlah item dari sayurannya, pesanan yang masuk, pesanan yang terkirim, dan total invoice-nya. Kemudian di bagian kirinya itu ada menu beberapa menu. Yang pertama akan saya jelaskan data sayuran. Data sayuran ini tempat seller itu bisa menambahkan produk-produk mereka. Contohnya itu, misalnya itu di sini saya mau tambahkan data sayur di sini. Kemudian mungkin saya mau bikinnya itu tomat. Kemudian deskripsi sayurnya itu mungkin tomat itu sayuran yang bergizi dan bernutrisi. Oke, kemudian di bagian sini ada stok tersedia, pemeriksaan dari stok tersedia atau tidak tersedia nanti. Dan di sini juga ada harga dari sayurnya. Misalnya saya bikin itu 7.000 di sini. Di sini juga ada foto sayur di sini, jadi bisa tambahkan foto sayurannya entah yang mana. Saya akan ambil foto tomato dari sini, buka. Nah, dia nanti bakal terbuka seperti ini, kemudian simpan data. Nah, sukses. Kemudian di bagian sini itu bisa terlihat itu ada beberapa action yang sepertinya itu belum terlalu diketahui. Ini yang awalnya yang sudah saya buat. Kemudian di saat pencet yang bagian tombol tengah ini digunakan untuk edit aja. Bisa untuk misalnya itu mau edit nama sayurannya atau deskripsi sayurannya atau mungkin stok tersedianya atau harga sayuran, foto sayuran. Nah, semuanya di sini bisa diedit. Kemudian simpan kalau misalnya ada yang perubahan. Kemudian di bagian nomor 3 ini yaitu mungkin ada kayak mau di take down dulu apa sayurannya. Misalnya saya take down. Oke. Kemudian, nah di sini stoknya itu jadi tidak tersedia. Jadi kalau misalnya itu mau bikin stoknya tersedia, nanti ini ditekan aja langsung, kemudian stok akan tersedia. Nah ini. Kemudian di bagian data ongkir ini, yaitu menjelaskan ongkiran kita itu dari suatu tempat. Misalnya nih, saya itu kayak mau tambahkan data ongkir di sini. Nih kabupatennya itu saya pilih Kuantan Singingi aja. Kemudian kecamatannya itu mungkin kayak Singingi Hilir.
harga ongkirnya itu 15.000. Nah, nih simpan. Nah, sukses kan? Oke, kemudian baru di bagian actionnya itu, misalnya saya mau ganti harganya itu jadi 17.000 juga bisa. Ini misalnya saya simpan. Nah, nih bisa diupdate jadi sukses. Oke, kemudian di bagian pesanan, pesanan ini ada kayak bagian dari data pesanan, kemudian konfirmasi pesanan. Oke, kemudian di bagian data pesanan, di data pesanan ini isi dari semua data usernya. Status konfirmasi pesanan selesai ini dia itu konfirmasi pembayaran dari si usernya yang dikonfirmasi oleh admin. Kemudian konfirmasi pembayaran ini dia itu pembelinya yang sedang menunggu konfirmasi dari adminnya. Kemudian ada juga yang statusnya itu berupa nama kirim pesanan. Kirim pesanan ini dia itu tergantung dengan metode pembayarannya itu bagaimana. Dia itu ada yang COD dan ada yang transfer bank. Kalau misalnya dia itu COD, dia itu statusnya itu harus kirim pesanan dulu. Nah, di sini itu nanti harus klik tombol ini untuk kirim pesanan. Kemudian nanti baru dia berubah jadi konfirmasi pembayaran. Kemudian kalau misalnya dia itu kayak transfer bank, dia itu bakal merah seperti ini karena dia itu memiliki rekening bank yang dimiliki itu si rekening adminnya. Jadi tentunya adminnya yang harus konfirmasi ke pembelinya. Nah, di sini saya akan demokan sebagai admin. Maka kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Pada bagian dashboard, kita bisa melihat beberapa rincian, yaitu total sayuran yang ada, total pelanggan, total toko, dan total pemesanan yang ada selama ini. Di data sayuran, ini adalah data dari semua sayuran yang ada dari semua toko. Jadi meskipun ada 2 toko, maka produknya akan tetap digabung dalam satu master data sayuran. Di bagian master data customer, di sini kita bisa mendelete akun dari customer kita. Begitu juga dengan untuk akun si seller. Di sini kita juga bisa hapus akunnya milik si seller. Selanjutnya di data pesanan, di sini kita bisa melihat semua pesanan yang ada dari si pelanggan. Nah, di bagian status ada terdapat beberapa status di sini. Yang pertama ada konfirmasi pesanan selesai. Ini karena si pelanggan belum mengkonfirmasi barangnya sudah tiba atau belum ke tempatnya. Nah, sedangkan konfirmasi pembayaran ini biasanya karena si pelanggan menggunakan metode pembayaran transfer bank. Jadi kita yang menyetujui jika transfernya memang benar-benar berhasil. Dan bisa dilihat ini ada tombol untuk melihat bukti transfernya. Seperti ini. Dan satu lagi ada status kirim pesanan. Ini adalah status karena si seller belum mengirim pesanan tersebut ke pelanggan. Di bagian laporan, ini adalah semua data invoice dari semua transaksi yang sudah selesai atau transaksi yang sudah di bagian laporan terdapat semua invoice yang ada dari semua transaksi yang sudah selesai, yaitu setelah pelanggan mensubmit jika barang tersebut atau produknya sudah tiba di tempatnya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.